Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran yakni Bapak Ari Nurdiansyah MPD, dan yang saya hormati teman-temanku semuanya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Anissa, kelas 6R1A dengan nomor NIM 2023010081. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul tentang pengembangan media pembelajaran articulate storyline pada materi fikih untuk meningkatkan keterampilan praktik ibadah dan motivasi belajar siswa kelas 8 di MTS Al-Hidayah. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang penelitian saya, yaitu latar belakang masalah. Jadi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan proses belajar yang lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada abad ke-21 ini. Oleh karena itu, guru dituntut mampu mengembangkan media pembelajaran yang inovatif agar peserta didik dapat belajar secara aktif dan mandiri. Dalam pembelajaran pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya materi fikih, peserta didik tidak hanya dituntut memahami konsep teori, tetapi juga mampu mempraktikkan ibadah sesuai syariat Islam. Namun, pembelajaran fikih masih sering didominasi metode ceramah dan penggunaan media yang kurang variatif, sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi dan mempraktikkan ibadah dengan benar. Kondisi ini menyebabkan keterampilan praktik ibadah peserta didik belum berkembang secara optimal. Selain itu, motivasi belajar juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran. Rendahnya motivasi belajar dapat terlihat dari kurangnya partisipasi, perhatian, dan antusiasme pembelajaran peserta didik selama proses pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis articulate storyline dapat meningkatkan motivasi belajar karena mampu menyajikan teori secara interaktif dan menarik. Salah satu media yang digunakan adalah articulate storyline, yaitu perangkat lunak untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif yang memadukan teks, gambar, audio, video, animasi, dan kuis dalam satu platform. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media pembelajaran articulate storyline efektif digunakan dalam pembelajaran fikih karena dapat meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan peserta didik. Berdasarkan hasil observasi di MTS Al-Hidayah, pembelajaran fikih masih didominasi metode ceramah dan penggunaan buku paket. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi masih terbatas sehingga peserta didik cenderung pasif dan dalam pembelajaran. Selain itu, keterampilan praktik ibadah dan motivasi belajar peserta didik juga belum optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengembangan media pembelajaran yang inovatif dan menarik. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Articulate Storyline pada materi fikih untuk meningkatkan keterampilan praktik ibadah dan motivasi belajar siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah yang telah diuraikan yaitu beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama ada pembelajaran fikih di MTS Al-Hidayah masih didominasi oleh metode ceramah dan penggunaan buku paket, sehingga proses pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Terus penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam pembelajaran fikih masih terbatas sehingga peserta didik kurang mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Terus juga keterampilan praktik ibadah peserta didik belum berkembang secara optimal karena media pembelajaran yang digunakan belum mampu memberikan visualisasi dan simulasi praktik ibadah secara jelas. Selanjutnya, motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih juga masih rendah yang ditunjukkan dengan kurangnya perhatian, antusiasme, dan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Terus, peserta didik juga mengalami kesulitan dalam memahami materi fikih karena bersifat praktif karena penyampaian materi masih didominasi penjelasan secara teoritis. Terus belum tersedia juga media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline pada materi fikih.
Terus diperlukanlah pengembangan media pembelajaran yang inovatif, menarik, mudah digunakan, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas 8 MTS Al-Hidayah. Selanjutnya setelah identifikasi masalah, ada batasan masalah apa saja sih? Yang pertama ada penelitian ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran berbasis artikulat storyline pada mata pelajaran fikih untuk siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah. Terus materi fikih yang dikembangkan dalam media pembelajaran dibatasi pada materi yang berkaitan dengan praktik ibadah sesuai dengan kurikulum yang berlaku di kelas 8 MTS Al-Hidayah. Terus yang ketiga, pengembangan media pembelajaran artikulat storyline dalam penelitian ini difokuskan untuk meningkatkan keterampilan praktik ibadah dan motivasi belajar siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah. Setelah batasan masalah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Apa saja rumusan masalah? Yang pertama ada bagaimana proses pengembangan media pembelajaran artikulat storyline pada materi fikih untuk siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah. Yang kedua ada bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran artikulat storyline pada materi fikih berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan praktisi pendidikan. Yang ketiga ada bagaimana efektivitas media pembelajaran artikulat storyline dalam meningkatkan keterampilan praktik ibadah dan motivasi belajar siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk mengembangkan media pembelajaran artikulat storyline pada materi fikih untuk siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah. Terus selanjutnya untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran artikulat storyline pada materi fikih berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan praktisi pendidikan. Yang ketiga ada untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran artikulat storyline dalam meningkatkan keterampilan praktik ibadah dan motivasi belajar siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang ada dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi pada pelajaran fikih. Terus yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama ada bagi siswa, itu membantu memahami materi fikih, meningkatkan keterampilan praktik ibadah, dan meningkatkan motivasi belajar. Terus bagi guru menjadi alternatif media pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif dalam menyampaikan materi. Terus bagi sekolah mendukung peningkatan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi pendidikan. Dan bagi peneliti menambah wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis artikulat storyline. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Jadi spesifikasi produk atau media pembelajaran interaktif berbasis artikulat storyline ini yaitu yang pertama dapat diakses melalui komputer, laptop, smartphone, dan Android. Memuat materi fikih kelas 8 sesuai kurikulum yang berlaku. Terus terdapat menu petunjuk, kompetensi, materi, video pembelajaran, latihan soal, evaluasi, dan profil pengembang. Terus materi disajikan dalam bentuk teks, gambar, audio, video, animasi, dan simulasi interaktif. Dilengkapi ilustrasi dan video praktik ibadah untuk membantu pemahaman siswa. Terus menyediakan kuis dan evaluasi interaktif dengan umpan balik langsung. Selanjutnya landasan teori. Yang pertama ada kajian teori. Di kajian teori ini ada satu media pembelajaran. Media pembelajaran ada alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dari guru kepada peserta didik agar proses belajar lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami. Media pembelajaran berfungsi meningkatkan motivasi belajar, memperjelas materi, serta membantu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Itu menurut Arsyad. Fungsinya dan manfaatnya itu yang pertama ada mempermudah pemahaman materi, meningkatkan motivasi dan minat belajar, meningkatkan interaksi dalam pembelajaran, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih konkret. Jenis-jenisnya itu ada media visual, audio visual, berbasis komputer dan internet. Terus selanjutnya artikulat storyline, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif dengan menggabungkan teks, gambar, audio, video, animasi, dan kuis dalam satu aplikasi. Itu menurut Purnama. Karakteristiknya apa saja sih? 1. Berbasis multimedia, interaktif, memiliki fitur evaluasi dan kuis, terus dapat diakses melalui komputer maupun smartphone. Kelebihannya itu meningkatkan keterlibatan siswa, memudahkan penyampaian materi,
terus memberikan umpan balik langsung dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga ada pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih merupakan proses pembelajaran yang bertujuan memberikan pemahaman tentang hukum-hukum Islam serta melatih peserta didik untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa sih? Satu, memahami hukum Islam, membentuk sikap taat beribadah, melatih keterampilan praktik ibadah, dan membiasakan perilaku Islami. Terus yang keempat ada keterampilan praktik ibadah. Keterampilan praktik ibadah adalah kemampuan peserta didik dalam melaksanakan ibadah sesuai tuntunan syariat Islam, baik dari segi gerakan, bacaan, maupun urutan pelaksanaannya. Itu menurut Ihsan. Indikatornya apa saja sih? Yang pertama, ketepatan gerakan ibadah, ketepatan bacaan, ketepatan urutan pelaksanaan, terus kesesuaian dengan rukun dan syarat ibadah. Yang terakhir adalah kemampuan melaksanakan ibadah secara mandiri. Yang kelima ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan dalam diri peserta didik yang menimbulkan semangat untuk belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama ada mendorong kegiatan belajar, terus mengarahkan pencapaian tujuan belajar dan menyeleksi perilaku yang mendukung keberhasilan belajar. Indikator motivasi belajar yaitu keinginan untuk berhasil, kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita, penghargaan dalam belajar, kegiatan belajar yang menarik dan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya ada kajian media. Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan perhatian, minat, dan pemahaman mahasiswa. Penggunaan media yang interaktif dapat membantu siswa belajar lebih aktif serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Salah satu media pembelajaran interaktif yang banyak digunakan adalah Articulate Storyline ini. Articulate Storyline merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan teks, gambar, audio, video, dan animasi, serta kuis dalam satu aplikasi. Jadi dalam pembelajaran fikih ini, Articulate Storyline sangat sesuai digunakan karena dapat menampilkan simulasi video praktik dan latihan interaktif yang membantu siswa memahami serta mempraktikkan materi ibadah dengan lebih baik. Selain itu, meningkatkan pemahaman materi, media ini juga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa karena proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Terus, apa saja sih karakteristik media Articulate Storyline? Itu tadi sudah disebutkan, dan terus kelebihannya juga sudah. Sekarang adalah kelemahan Articulate Storyline. Yang pertama itu memerlukan komputer atau laptop untuk proses pengembangan, terus membutuhkan kemampuan dasar teknologi, terus ukuran file dapat menjadi besar jika memuat banyak multimedia, dan terakhir memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatan media. Selanjutnya, penelitian relevan. Jadi, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis Articulate Storyline mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, hasil belajar, partisipasi, dan motivasi belajar siswa. Yang penelitian oleh Nurul Husnah menunjukkan bahwa media Articulate Storyline yang dikembangkan memenuhi kriteria valid dan praktis sehingga layak digunakan dalam pembelajaran. Terus menurut Hidayah dan Jasiah juga menemukan bahwa media Articulate Storyline pada materi puasa efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik. Terus menurut Romadlon dan Al-Farisi juga membuktikan bahwa media interaktif Articulate Storyline dapat membantu siswa memahami materi fikih dengan lebih mudah serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Sementara penelitian Salvia menunjukkan bahwa media berbasis Articulate Storyline efektif meningkatkan belajar siswa melalui pembelajaran yang interaktif dan menarik. Selain itu, ada penelitian Muhammad Nasir dan Syarifuddin juga menemukan bahwa media pembelajaran interaktif berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa, dan penelitian Utari menunjukkan bahwa penggunaan media multimedia interaktif mampu meningkatkan keterampilan praktik ibadah secara signifikan. Dan yang terakhir, menurut Wahyudi, membuktikan bahwa media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis Articulate Storyline memiliki potensi besar untuk meningkatkan hasil belajar, motivasi belajar, dan keterlibatan siswa. Namun, penelitian yang secara khusus mengembangkan media Articulate Storyline pada materi fikih untuk meningkatkan keterampilan praktik ibadah dan motivasi belajar siswa di kelas 8 MTs Hidayah ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dan fokus pengembangan media yang bertujuan meningkatkan keterampilan praktik ibadah dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran fikih.
Setelah penelitian relevan, selanjutnya kerangka berpikir. Pembelajaran fikih tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktik ibadah dan pembentukan sikap. Namun, pembelajaran fikih di MTS Al-Hidayah masih didominasi metode ceramah dan penggunaan buku paket, sehingga siswa kurang aktif yang berdampak pada rendahnya keterampilan praktik ibadah dan motivasi belajar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Salah satunya itu media yang berbasis articulate storyline, yang mampu menyajikan materi dalam bentuk teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi, dan kuis interaktif. Jadi melalui penggunaan media articulate storyline ini, materi fikih juga yang bersifat praktik dapat disajikan secara lebih konkret sehingga memudahkan siswa memahami dan mempraktikkan ibadah sesuai tuntunan syariat. Terus juga berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, pengembangan media pembelajaran artikulasi storyline pada materi fikih diharapkan mampu meningkatkan keterampilan praktik ibadah dan motivasi belajar siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah. Dan ada bagian kerangka berpikir, yaitu kondisi awal, yaitu ada di kondisi awal ada pembelajaran fikih masih menggunakan metode ceramah dan buku paket, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi masih terbatas, terus motivasi belajar siswa masih rendah, keterampilan praktik ibadah juga belum optimal. Terus permasalahannya itu diperlukan media pembelajaran yang inovatif, karakteristik siswa kelas 8 MTS, terus kurang interaktif, menarik, yang sesuai dengan pembelajaran fikih. Solusinya itu dengan pengembangan media articulate storyline ini pada pembelajaran fikih. Jadi tahap pengembangannya itu ada analisis kebutuhan, pengembangan produk, desain produk, validasi ahli materi, revisi produk, validasi ahli media, dan uji coba produk. Setelah produk dihasilkan, hasil yang diharapkan adalah media valid dan layak digunakan, motivasi dan belajar siswa meningkat, keterampilan praktik ibadah meningkat, dan pembelajaran fikih menjadi lebih efektif. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang masih perlu dibuktikan melalui penelitian. Berdasarkan kajian teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir yang telah disusun, maka hipotesis penelitian ini adalah yang pertama, hipotesis atau 0. Media pembelajaran berbasis artikulasi storyline pada materi fikih tidak efektif dalam meningkatkan keterampilan praktik ibadah dan motivasi belajar siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah. Dan hipotesis alternatifnya, media pembelajaran berbasis articulate storyline pada materi fikih efektif dalam meningkatkan keterampilan praktik ibadah dan motivasi belajar siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah. Ada juga hipotesis secara khusus atau tentang keterampilan praktik ibadah dan secara khusus tentang motivasi belajar. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode Research of Development atau R&D, yaitu metode penelitian yang bertujuan mengembangkan suatu produk serta menguji kelayakan dan efektivitasnya dalam pembelajaran. Itu menurut Sugiono. Produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline pada mata pelajaran fikih untuk siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah. Penelitian bertujuan menghasilkan media yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan keterampilan praktik ibadah serta motivasi belajar siswa. Setelah itu ada model pengembangannya. Model pengembangan yang digunakan adalah analisis, desain, development, dan implementasi evaluasi, karena memiliki tahapan yang sistematis dan sesuai untuk pengembangan media pembelajaran. Tahap ED meliputi analisis, yaitu menganalisis kebutuhan, karakteristik siswa, kurikulum, dan materi fikih. Dan untuk desain, menyusun tujuan pembelajaran materi, follow hard, storyboard, desain media, dan instrumen penelitian. Terus untuk pengembangan, development, membuat media menggunakan artikulasi storyline, melakukan validasi ahli, dan merevisi produk. Terus pada implementasi, itu menguji coba media kepada siswa kelas 8 MTS Al-Hidayah. Terus evaluasi, menilai kualitas dan efektivitas media untuk penyempurnaan produk. Selanjutnya itu prosedur pengembangan. Prosedur penelitian mengikuti tahapan ED, yaitu analisis kebutuhan pembelajaran, perancangan media, serta validasi oleh ahli materi, ahli media, ahli praktisi atau guru. Terus setelah itu uji coba media kepada siswa dan evaluasi dan revisi produk berdasarkan hasil validasi dan uji coba.
Selanjutnya ada subjek uji coba. Yang pertama ada subjek validasi, yaitu ada ahli materi fikih, ahli media pembelajaran, guru fikih sebagai praktisi pendidikan. Terus ada subjek uji coba produk, yaitu ada dua. Yang pertama ada kelompok kecil yang dimana ada 6-10 siswa kelas 8, dan yang kelompok besar ada satu kelas 8 MTS Al-Hidayah sekitar 20-35 siswa. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan melalui yang pertama observasi untuk mengetahui kondisi pembelajaran dan kebutuhan media. Terus yang kedua ada wawancara untuk memperoleh informasi dari guru fikih. Terus ada angket untuk mengukur kelayakan media, respon siswa dan motivasi belajar. Yang keempat ada tes praktik untuk mengukur keterampilan praktik ibadah siswa. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu yang pertama ada lembar observasi, pedoman wawancara, lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, terus angkat motivasi belajar, lembar penilaian keterampilan praktik ibadah, dan angket respon siswa. Dan yang selanjutnya itu ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis data kualitatif. Data dari observasi, wawancara, kritik, dan saran dianalisis secara deskriptif sebagai bahan perbaikan produk. Yang kedua analisis kelayakan media. Jadi data hasil validasi dihitung menggunakan persentase, yaitu rumusnya yaitu persentase kelayakan sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimum dan dikali 100%. Terus kriteria kelayakan, persentase 81 sampai 100% itu kategori sangat layak, 61 sampai 80% itu kategori layak, 41 sampai 60% itu cukup layak, 21 sampai 40% itu kurang layak, dan 0 sampai 20% itu tidak layak. Yang ketiga ada analisis motivasi belajar. Jadi data motivasi belajar siswa diperoleh dari angket dan dianalisis menggunakan persentase. Persentase sama dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum dan dikali dengan 100%. Yang keempat ada analisis keterampilan praktik ibadah. Data keterampilan praktik ibadah diperoleh melalui lembar penilaian praktik yang kemudian dihitung nilai rata-ratanya menggunakan rumus. Nilai rata-rata sama dengan jumlah seluruh nilai siswa dibagi dengan jumlah siswa. Yang kelima ada analisis efektivitas produk. Efektivitas media pembelajaran ditentukan berdasarkan peningkatan motivasi belajar dan keterampilan praktik ibadah siswa setelah menggunakan media pembelajaran artikulasi storyline. Produk dinyatakan efektif apabila hasil motivasi belajar dan keterampilan praktik ibadah siswa mencapai kategori baik atau sangat baik sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Baik, itu saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang saya ucapkan ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.